Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep persediaan sistem periodik. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Silvana Mujara Bakis. Saya Bilkis Malika Putri. Saya Disyalvia Pasha. Saya Deosyra Fatina. Saya Novia Sintania. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai penjelasan. Apa sebenarnya metode periodik ini? Metode ini adalah sistem pencatatan persediaan di mana stok barang dan biaya barang yang terjual dihitung secara fisik di akhir periode akuntansi, misalnya di akhir bulan atau di akhir tahun. Selama periode berjalan, transaksi pembelian dan penjualan tetap dicatat di jurnal, tetapi stok barang tidak diperbarui secara terus-menerus setiap kali terjadinya transaksi. Sebagai gantinya, stok dihitung secara manual untuk menentukan persediaan yang tersisa dan biaya barang yang telah terjual. Metode ini sering digunakan oleh bisnis yang tidak membutuhkan pencatatan stok secara real time, seperti toko retail dengan volume transaksi yang besar. Nah, setelah memahami pengertian dasarnya, mari kita lanjut ke karakteristik dari metode periodik yang membedakannya dengan metode lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian karakteristik sistem periodik. Yang pertama, tidak mencatat transaksi keluar masuk barang secara langsung. Jadi, stok baru akan diketahui setelah dilakukan perhitungan fisik di akhir periode. Yang kedua, stok fisik dihitung secara manual pada akhir periode, di mana kita benar-benar mengecek barang yang ada di gudang untuk memastikan jumlahnya sesuai dengan pencatatan. Yang ketiga, transaksi pembelian dicatat dalam akun pembelian, bukan persediaan. Sebagai gantinya, semua pembelian dicatat di akun khusus yang disebut akun pembelian. Yang terakhir, harga pokok penjualan atau HPP dihitung dengan rumus. Perhitungan harga pokok penjualan atau HPP dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. Yang pertama, kita mulai dari persediaan awal. Yang kedua, ditambahkan dengan total pembelian, dikurangi potongan pembelian dan retur, sehingga kita mendapatkan pembelian bersih. Yang ketiga, hasilnya dijumlahkan dengan persediaan awal menjadi barang yang tersedia untuk dijual. Lalu, dikurangi persediaan akhir, dan hasilnya adalah harga pokok penjualan. Nah, kalau kita bicara soal metode pencatatan persediaan, tentu ada satu lagi sistem yang dibandingkan dengan metode periodik, yaitu metode perpetual. Apa sih bedanya? Mari kita ke slide selanjutnya untuk melihat perbedaan utama antara metode periodik dan perpetual. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yaitu perbedaan antara sistem periodik dan perpetual. Dua metode ini memiliki pendekatan yang sangat berbeda tergantung pada kebutuhan bisnis ya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama itu pencatatan. Pencatatan pada sistem periodik, pencatatan ini dilakukan secara berkala pada interval tertentu, biasanya di akhir periode, sedangkan dalam perpetual membuat transaksi secara real time sehingga data langsung diperbarui saat itu juga. Kalau yang kedua yaitu catatan persediaan. Sistem periodik bergantung pada hitungan fisik yang dilakukan secara manual di akhir periode. Sementara itu, pada sistem perpetual, catatan persediaan diperbarui secara otomatis setiap kali kita terjadi transaksi. Terus yang keempat yaitu pengidentifikasian kerugian atau kehilangan. Dalam periodik ini, identifikasi kerugian atau kehilangan barang cenderung lebih lambat karena baru diketahui setelah stok itu dihitung. Sebaliknya, sistem perpetual memungkinkan kita menemukan masalah lebih cepat karena datanya langsung bisa dicatat. Setelah yang kelima yaitu pencatatan biaya barang terjual atau COGS. Pada sistem periodik, HPP dihitung secara manual di akhir periode, sedangkan pada sistem perpetual, HPP dihitung secara otomatis setiap kali pada transaksi. Yang keenam yaitu kompleksitas administrasi. Sistem periodik relatif sederhana dan mudah dikelola, cocok untuk bisnis kecil. Namun, sistem perpetual ini memerlukan teknologi yang lebih kompleks seperti software, akuntansi, atau manajemen inventaris. Terus yang ketujuh yaitu inventaris secara fisik. Inventaris fisik pada sistem periodik adalah keharusan karena menjadi dasar perhitungan persediaan akhir. Sementara pada sistem perpetual, inventaris fisik tidak selalu wajib dilakukan secara berkala. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan skema bagaimana cara kerja sistem persediaan periodik. Yang pertama, tentukan nilai persediaan awal. Yang kedua, tambahkan nilai semua pembelian persediaan yang dilakukan selama metode tersebut. Yang ketiga, lakukan perhitungan fisik atas nilai persediaan akhir. Yang keempat, kurangi nilai persediaan akhir dari jumlah persediaan awal dan pembelian. Sebelum memilih metode persediaan yang tepat, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Di antaranya, 1. Ukuran dan kompleksitas bisnis. Semakin besar dan kompleks bisnis, semakin penting untuk mempertimbangkan sistem yang dapat mengelola stok dengan lebih detail. Yang kedua, volume transaksi harian. Bisnis dengan volume transaksi tinggi mungkin lebih cocok dengan metode yang memberikan informasi secara real time. Yang ketiga, anggaran untuk investasi. Metode yang lebih canggih seperti perpetual membutuhkan investasi awal yang lebih besar untuk sistem dan teknologi.
Yang keempat, kebutuhan akan akurasi persediaan. Jika tingkat akurasi sangat penting, metode yang lebih rinci dan real-time akan lebih sesuai. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor ini, mari kita lihat kelebihan dan kekurangan metode periodik. Kelebihannya yang pertama, pencatatan yang sederhana dan mudah dilakukan. Yang kedua, biaya administrasi dan operasional yang rendah. Yang ketiga, cocok untuk perusahaan kecil atau yang memiliki volume transaksi rendah. Yang keempat, tidak memerlukan pelacakan persediaan yang detail dan real time. Lalu kekurangannya, tidak memberikan informasi persediaan secara real time. Yang kedua, risiko ketidakakuratan dalam pencatatan tinggi. Dan yang terakhir, sulit untuk mengontrol persediaan secara efektif tanpa perhitungan fisik di akhir periode. Berikut ini transaksi Waserba pada tahun 2018. Jika diketahui nilai persediaan awal 5.000, pada tanggal 3 Desember, Waserba membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga seharga 21.600 dengan termin kredit 2/10 N/30 dan dengan FOB shipping point. Artinya ongkos kirim akan ditanggung oleh Waserba dan potongan 2% dapat diberikan jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari. Tanggal 4 Desember, Waserba membayar ongkos kirim pembelian kain batik tersebut sebesar 500 perak. Ongkos kirim ini dicatat terpisah karena berkaitan dengan biaya yang timbul setelah pembelian barang. Selanjutnya 5 Desember, Waserba melakukan retur pembelian senilai 1.000, barang yang dikembalikan ini akan mengurangi total pembelian yang tercatat di akun pembelian. Pada tanggal 6 Desember, Waserba menjual beberapa kain batik kepada Galeri Hatmini seharga 8.500 dengan FOB shipping point dan potongan 2% jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari. Beban pokok penjualan untuk barang yang dijual tersebut adalah 5.000. Penjualan dan HPP dicatat di akhir periode setelah dilakukan perhitungan fisik. Pada tanggal 10 Desember, Waserba mencatat penjualan tunai sebesar 9.000 dengan HPP sebesar 7.000 di sistem periodik. Penjualan dan HPP baru dihitung setelah akhir periode. Tanggal 12 Desember, Waserba melunasi utang pembelian kain batik dari 3 Desember. Pembayaran ini dilakukan sesuai dengan syarat kredit yang berlaku. Nah, karena membayar dalam jangka waktu syarat yang ditentukan, maka pelunasan ini mendapatkan potongan pembelian sebesar 2%. Sekarang mari kita lihat bagaimana mencatat transaksi-transaksi yang terjadi menggunakan jurnal umum. Pada tanggal 3 Desember, pembelian ini dicatat dengan debit akun pembelian sebesar 21.600 dan kredit akun hutang usaha sebesar 21.600. Pada tanggal 4 Desember, ongkos kirim pembelian sebesar 500 dicatat dengan debit akun biaya akun pembelian sebesar 500 dan kredit akun kas 500. Pada tanggal 5 Desember, pembelian yang dikembalikan dicatat dalam akun hutang usaha sebesar 1.000 dan akun kredit retur pembelian sebesar 1.000. Pada tanggal 6 Desember, penjualan ini dicatat dalam akun hutang piutang usaha sebesar 8.500 dan akun kredit penjualan sebesar 8.500. Pada tanggal 10 Desember, Waserba menerima akun debit kas sebesar 9.000 dan akun kredit penjualan sebesar 9.000. Pada tanggal 12 Desember, Waserba melunasi utang pembelian dan mendapatkan potongan pembelian sebesar 2% atau sebesar 412. Transaksi ini dicatat dalam akun debit piutang usaha sebesar 21.600, akun kredit potongan pembelian sebesar 412, dan akun kredit kas sebesar 20.188. Sekarang kita akan menghitung harga pokok penjualan. Langkah pertama adalah kita mulai dengan persediaan awal yang sudah ada di awal periode sebesar 5.000. Lalu kita tambahkan pembelian yang dilakukan selama periode tersebut yaitu 21.600. Tapi kita juga harus ingat ada biaya angkut yang harus ditambahkan ke pembelian ini sebesar 500. Setelah itu kita kurangi dengan retur pembelian yang terjadi yaitu 1.000. Setelah semua dihitung, kita dapatkan pembelian bersih sebesar 25.100. Nah, ini adalah nilai yang sudah disesuaikan dengan segala biaya dan pengurangan yang terjadi. Selanjutnya, kita bisa hitung barang tersedia untuk dijual, yaitu jumlah dari persediaan awal dan pembelian bersih, yaitu totalnya menjadi 30.100. Lalu, kita harus mengurangkan dengan persediaan akhir. Persediaan akhir ini didapat dari mana? Jadi, persediaan didapat dari pembelian yang ditambah dengan biaya angkut pembelian, lalu dikurangi dengan retur pembelian dan seluruh transaksi penjualan, sehingga menghasilkan persediaan akhir sebesar 3.600. Setelah itu, mendapatkan persediaan akhir. Total harga barang tersedia untuk dijual kita kurangi dengan persediaan akhir yaitu 30.100. Kita kurangi dengan 3.600 dan kita mendapatkan hasil harga pokok penjualan yaitu sebesar 26.500. Berikut adalah cara kita menghitung persediaan yang tersisa di akhir periode yang nantinya akan berpengaruh pada perhitungan HPP. Jadi, setiap transaksi pembelian dan penjualan yang terjadi harus dicatat dengan teliti agar hasilnya akurat. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan bisa memberikan wawasan baru dan membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih tepat di dunia akuntansi dan manajemen persediaan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.